Patah hati membawaku padanya. Ada Haluri Adam Rusman. Namanya begitu kuat kuingat ketika aku benar-benar terpuruk kala itu. Aku ingat betul bagaimana aku menangis terseduh-seduh ketika memberitahunya aku putus cinta. Dan di seberang sana, dia yang tengah mengendarai sepeda motor lekas menghentikan lajunya, mencoba menenangkanku yang saat itu sedang kalut. Dia begitu menyesal karena perjalanan yang harus ditempuhnya masih cukup jauh. Tetapi dia berjanji lekas menelponku kembali ketika sudah di rumah. Aku bisa mendengar nafasnya terengah-engah. Dia jelas mengkhawatirkan aku. Perasaan terluka dan patah hati membuatku jatuh sakit. Tapi dia selalu ada, memberitahuku bahwa aku akan segera pulih. Meyakinkanku kalau aku pasti bisa bertemu dengan pria baik yang mencintaiku dengan tulus. Dia mencoba menarikku dari jurang itu, membuka mataku untuk melihat kalau dunia tidak hanya berisi tentang satu lelaki pengecut. Tanpa aku sadari, semakin hari kami semakin dekat. Beberapa tempat wisata menjadi tujuan kami untuk saling berbagi cerita. Meski lebih kepada aku bercerita panjang lebar, sedangkan dia hanya menjadi pendengar yang baik. Beberapa kali juga mataku bertemu pandang dengan matanya. Dia begitu memperhatikan aku. Melihat aku menangis, tertawa, menangis lagi, tertawa lagi. Begitu seterusnya untuk beberapa saat. Tapi tak pernah ku dengar kata bosan darinya. Dia sungguh teman yang setia. Sempat terfikir olehku untuk kembali menetap di Jakarta, kota di mana aku sempat tinggal dan bekerja untuk beberapa tahun ke belakang. Entah kenapa aku begitu berpikiran sempit. Bagiku, lari dari kenyataan akan jauh lebih mudah untuk lekas melupakannya. Padahal tanpa aku sadari, mungkin saja ada hati lain yang memintaku untuk tinggal. Membuka hatiku untuk dia yang selalu ada, bukannya pergi untuk dia yang jelas meninggalkanku. Bodoh. Awalnya aku pikir jarak akan mampu memperbaiki suasana hatiku. Tapi ternyata aku salah. Pilihanku justru membuatku semakin merasa kesepian. Hanya saja kali ini berbeda. Kesepianku kali ini bukan disebabkan karena orang yang sama, melainkan karena seseorang yang senantiasa memberiku kabar di pagi hari dengan konsisten. Menelponku ketika aku bilang ingin sendiri, selalu memiliki cara agar aku membalas pesannya. Dia tak bermaksud menggangguku, hanya katanya dia benci khawatir karena aku jauh dari pandangannya. Kamu teman yang posesif. Sampai di mana dia menawariku untuk menjemputku pulang. Antara ingin tak ingin, aku ingin pulang, tapi tak ingin membuatku berhutang padanya. Tapi tak ada satu orang pun yang bisa menjemputku saat itu. Hanya dia. Untuk kesekian kalinya perkataan temannya terbersit di telingaku. Mungkin ini sudah jalannya. Tak kusangka semudah itu dia mendapat izin kedua orang tuaku. Sepanjang hidup, baru kali ini mereka begitu percaya pada seseorang. Entah apa yang dikatakannya. Sepertinya dia pandai melobi. Dan belum sampai di situ. Untuk kesekian kalinya, aku merasa semuanya begitu mudah untuk dia diterima keluarga besarku. Pria yang baik, kesan mereka padanya. Ya, aku setuju untuk itu. Perjalanan kami cukup menyenangkan. Tak pernah sedetik pun aku merasa jenuh berbincang dengannya. Topik pembicaraannya selalu baru, segar, dan membuat moodku menjadi lebih baik. Beberapa kali aku merasa bahagia dan begitu larut dalam kenyamanan ini. Aku merasa utuh berada di dekatnya. Aku juga merasa aman dan bebas. Hatiku tak lagi tertekan untuk apapun. Aku bisa tertawa lepas. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Tuhan, entah perasaan seperti apa ini. Apakah aku sudah move on?
Atau arah di dalam hatiku sudah berubah? Entahlah.